kelompok 4 ingin membagikan sembako. Mari ikuti kami. Ada bantuan dari SMP 5. Oh, Sembako. terima kasih ya, Dek. Ini sebagai itu Dari Novem Saputra akan membagikan bantuan untuk tugas kelompok PPKN. Ya, foto bentar. Saya Rido Mukti Wibowo, absen 26 dari kelompok 4 akan memberikan bantuan. Foto bentar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan menyampaikan tentang pentingnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita semua tentu menyadari bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Kok ngene no? Ada yang tidak punya pekerjaan tetap, dan ada yang kesulitan membayar biaya sekolah. Bahkan ada yang makan pun harus berjuang keras. Kondisi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga jadi tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Kita itu berdampingan, dan salah satu nilai utama dalam kehidupan adalah saling menolong dan peduli sama terhadap sesama. Siapa yang termasuk masyarakat yang membutuhkan bantuan? Bisa jadi mereka adalah tetangga kita sendiri yang diam-diam menahan lapar, yang memendam keinginan untuk sekolah tapi tidak mampu, atau yang berusaha keras mencakupi keluarganya dengan penghasilan minim. Mereka bisa anak-anak yatim, lansia sebatang kara, buruh kasar, atau ibu rumah tangga yang ditinggal suami. Bantuan tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk materi, tapi juga perhatian, dukungan moral, dan kesempatan untuk bangkit. Mengetahui siapa yang membutuhkan adalah langkah awal dari bentuk kepedulian yang sesungguhnya. Kenapa kita harus membantu? Pertama, karena itu adalah nilai kemanusiaan. Kita semua adalah bagian dari masyarakat yang saling terhubung. Ketika satu bagian mengalami kesulitan, bagian lain harus ikut terdampak. Kedua, karena membantu sesama adalah ajaran semua agama dan kepercayaan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Dalam agama lain pun, nilai kasih, kepedulian, dan solidaritas sangat ditekankan. Ketiga, karena membantu sesama membentuk karakter yang mulia dalam diri kita sendiri, kita menjadi lebih peka, lebih bersyukur, dan lebih bertanggung jawab sebagai makhluk sosial. Dan keempat, dengan membantu kita sedang memperkuat fondasi bangsa ini. Masyarakat yang saling menolong adalah masyarakat yang kuat dan tidak mudah terpecah belah. Jenis-jenis bantuan dan bentuk nyata kepedulian. Ada banyak bentuk bantuan yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya, memberikan makanan kepada yang kelaparan, menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai, membantu biaya sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu, mengajari pelajaran bagi mereka yang tidak mampu ikut les, menyediakan waktu untuk mendengarkan dan menghibur mereka yang sedang kesulitan. Di era sekarang, kita juga bisa berdonasi secara online, menggalang dana bersama, atau ikut dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, posko bencana, atau kegiatan relawan. Yang penting adalah keikhlasan dan kesungguhan dalam memberi apapun. Yang bersifat memberdayakan, ini yang disebut bantuan bersifat memberdayakan. Contohnya, memberikan modal usaha kecil, mengerjakan keterampilan seperti menjahit, bertani, membuat kerajinan tangan, atau keterampilan digital.
membantu menghubungkan mereka dengan program pemerintah seperti beasiswa, BPJS, atau pelatihan kerja. Bantuan seperti ini lebih berkelanjutan karena tidak hanya memadamkan api sesaat, tapi menjaga agar api itu tidak muncul kembali. Dengan memberdayakan masyarakat, kita bukan hanya menolong mereka. Hari ini tetap juga menyiapkan masa depan mereka. Dampak sosial dari budaya saling membantu. Masyarakat menjadi lebih kuat, saling percaya dan saling menjaga. Tidak ada kecemburuan yang besar antara si kaya dan si miskin, karena semua merasa saling mendukung. Sebaliknya, jika kita membiarkan kesenjangan terus melebar dan bersikap apatis terhadap penderitaan orang lain, maka masyarakat akan retak dan rentan terhadap konflik. Kita semua ingin hidup di lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Maka dari itu, membantu sesama adalah cara konkret untuk menjaga keharmonisan sosial dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Mulailah dari hal-hal kecil, mungkin dari lingkungan rumah, sekolah, tempat ibadah, atau lingkungan RT atau RW. Ajak teman-teman, keluarga, dan komunitas untuk bersama-sama peduli terhadap sesama karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan ingatlah, dalam setiap bantuan yang kita berikan, selalu ada senyum yang tertib, harapan. Mari kita jadikan membantu sesama bukan hanya sebagai pilihan, tapi sebagai bagian dari gaya hidup kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.